Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan untuk kalian yang ada di rumah. Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan untuk materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai administrasi transaksi. Administrasi transaksi atau administrasi usaha atau kegiatan yang berkenan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Kegiatan apa? Yaitu mencatat, surat menyurat, ketik-mengetik, atau kearsipan dokumentasi lainnya dari suatu perusahaan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Kemudian administrasi transaksi yaitu kegiatan untuk mencatat perubahan posisi keuangan sebuah perusahaan yang dilakukan secara kronologis dengan metode tertentu sehingga hasil pencatatan dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Secara kronologisnya seperti apa? Misalkan terjadinya surat masuk, surat keluar, kemudian faktur, pemberian kwitansi kepada customer, dan lain sebagainya. Sehingga hasil pencatatan dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Kepada siapa? Perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan karyawan, atau dengan perusahaan dengan customer. Dan di sini ada tujuan dari administrasi, yaitu ada 3M. 3M itu yang pertama, memantau kegiatan administrasi. Apa saja yang dipantau? Surat masuk dan surat keluar apa saja yang diterima atau yang dikeluarkan. Kemudian kwitansi atau faktur. Pembelian apa saja yang sudah dilakukan, penjualan apa saja yang sudah diberikan oleh customer. Kemudian yang kedua, mengevaluasi kegiatan pengorganisasian. Evaluasi seperti apa? Misalkan perselisihan antara stock of name, persediaan awal dengan persediaan akhir, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menyusun program pengembangan usaha. Menyusun program usaha dapat dilihat terlebih dahulu kegiatan apa saja, administrasi saja yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, mengamankan kegiatan usaha. Apa saja yang diamankan? Yaitu tadi, kwitansi, berapa banyak yang diberikan kepada customer, penjualannya berapa banyak, kemudian keuangannya mengalami penyusutan atau penaikan, mengalami kerugian atau bahkan keuntungan yang lebih besar. Nah, itu salah satu dari tujuan administrasi. Kemudian di sini ada manfaat administrasi, yaitu salah satunya meminimalkan resiko. Apa saja yang diminimalkan? Perselisihan atau mengurangi kehilangan barang, mengurangi kerusakan barang, dan lain sebagainya. Yang kedua, memudahkan pelayanan. Memudahkan seperti apa? Contoh, customer ingin produk A. Tapi produk yang didisplay barangnya habis. Dilihat dulu di laporan persediaannya. Masih ada atau tidak? Nah, itu contohnya memudahkan pelayanan, mengecek barang. Barangnya masih ada atau sudah habis. Kemudian yang ketiga, dapat mengikuti perkembangan zaman. Dan selanjutnya di sini ada sistem pencatatan, ada dua, yaitu perpetual dan periodik. Untuk perpetual, yaitu sistem pencatatan perpetual ini akan membuat catatan setiap kali terjadi mutasi. Setiap kali berarti setiap hari, setiap saat. Persediaan tersebut seperti pembelian, penjualan, atau retur pembelian. Kemudian untuk sistem pencatatan periodik akan mencatat transaksi mutasi pembelian ke dalam akun pembelian yang merupakan akun sementara dan harus dilakukan pengecekan fisik terhadap persediaan di akhir periode atau biasa disebut dengan stock of name. Nah, di sini ada portofolionya atau perbedaan dari sistem pencatatan. Yang pertama, penggunaan buku pembantu. Untuk periodik tidak ada, hanya catatan. Nah, untuk perpetual menggunakan kartu persediaan barang. Nah, setiap hari dicatat barangnya
laku berapa, yang di display sudah kosong atau masih penuh, itu dicatat persediaan barangnya. Kemudian yang kedua ada pencatatan transaksi. Untuk di periodik hanya pada saat pembelian barang dagang saja. Untuk di perpetual pada saat pembelian dan penjualan barang. Ada dua ya di perpetual. Untuk pencatatan transaksinya ada pembeli dan penjualan. Dan yang ketiga, nama akun atau perkiraan pada saat pembelian. Untuk di periodik hanya pembelian saja yang dicatat. Untuk yang di perpetual persediaan barang. Nah, untuk yang terakhir, penyesuaian akhir periode. Di periodik, melakukan penyesuaian akhir periode dengan menutup persediaan barang dagang awal dan mencatat persediaan barang dagang akhir hasil perhitungan fisik. Kenapa? Karena periodik ini tidak setiap saat, atau dia hanya dicatat berskala atau waktu tertentu saja, yaitu stock of name. Dicek catatannya, awal dan akhir klop nggak? Kalau di perpetual, karena dia setiap hari pencatatan, jadi tidak melakukan jurnal penyesuaian pada akhir periode. Itu perbedaan dari periodik dan perpetual. Dan di sini ada bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan salah satunya itu ada jasa, perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan penjualan dan penawaran produknya dalam bentuk pelayanan jasa. Atau produk yang dihasilkan adalah jasa. Sudah jelas, jasa, tenaga yang dijual, bukan produk. Dan di sebelah kiri ada contoh skemanya, ada alurnya pembelian sampai penjualan. Untuk di pembelian di sini ada tenaga ahli. Tenaga ahli seperti profesi. Ada ojek online, guru, dokter, dosen, dan lain sebagainya. Alat bantunya seperti apa? Untuk ojek online yaitu motor. Kemudian untuk guru, papan tulis, spidol. Untuk fasilitasnya apa? Fasilitas yang dijualnya untuk ojek online yaitu ada GoFood, GoSend, GoRide, terus kemudian GoClean, dan lain sebagainya. Untuk guru, fasilitas apa yang dijual? Ilmunya yang sedang saya lakukan saat ini yaitu saya menjual jasa. Alat bantu saya apa? Buku, terus kemudian laptop. Untuk fasilitas yang saya jual itu apa? Fasilitas yaitu materi yang saya miliki, saya share, saya kasih ke kalian. Untuk penawarannya ada langsung dan tidak langsung. Untuk langsung, contoh di ojek online, di GoRide. GoRide, si driver mengantar customer ke tempat tujuan. Itu langsung. Yang tidak langsung, customer memesan makanan ke driver atau fasilitasnya itu GoFood, itu yang tidak langsung. Menawarkannya ke siapa? Tentunya ke konsumen akhir, yaitu kalian. Kalian yang menikmati atau yang membutuhkan pelayanan jasa. Kemudian di sini ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang atau di mana produk yang dihasilkan adalah barang. Tolong digarisbawahi, tanpa mengubah wujud barang. Di bawahnya ada skema penjualan perusahaan dagang, sama seperti jasa, ada pembelian, penawaran, penjualan. Bedanya, kalau pembelian, barang dagangnya sudah ada. Barang jadi, tinggal dijual. Penawarannya, barang yang sudah ada dipajang atau di display semenarik mungkin supaya customer tertarik. Dan dijualnya ada dua nih, bisa ke pengecer atau reseller atau bahkan ke konsumen akhir, yaitu kalian yang menggunakannya atau menikmatinya. Dan nah, di sini ada konsumen akhir. Jadi ada dua penjualan ya, pengecer
atau bisa bilang reseller, atau ke konsumen akhir. Bisa dijual ke konsumen akhir atau konsumennya ingin jual lagi ke customer lainnya, itu boleh saja. Dan yang terakhir ada perusahaan manufaktur. Sebuah badan usaha yang mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi yang memiliki nilai jual atau di mana produk yang dihasilkan adalah barang. Jadi dengan kata lain, perusahaan manufaktur adalah pengoperasian mesin dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah, di sini ada skemanya. Tapi skemanya lebih panjang. Dari pembelian, kemudian diproses, dilakukan penawaran, setelah itu penjualan. Kita bahas pembelian. Pembelian, perusahaan ini membeli bahan baku. Bahan baku atau bahan penolong. Contoh, saya memproduksi donat. Bahan bakunya apa sih? Tepung terigu. Penolongnya apa? Vanili, pewangi, atau pengembang, atau cetakan donat. Kemudian diproses, kemudian ketika sudah barang jadi, ditawarkan. Nah, ditawarkannya kemana nih? Ada 3 poin. Ada ke distributor atau tempat penjualan, bisa agen, grosir, atau online, toko online, dan lain sebagainya. Kemudian ada bisa ke pengecer. Pengecer itu tadi, reseller, atau bahkan ke konsumen akhir, bisa. Dan untuk distributor, bisa dijual lagi ke pengecer. Nah, pengecer ini bisa ke konsumen akhir, atau bahkan pengecernya atau resellernya beli langsung ke pabrik, dia jualkan langsung ke konsumen akhir. Jadi perantaranya banyak. Perantaranya nggak cuma 1, nggak cuma 2, tapi banyak. Nah, cukup sampai di sini untuk SOP administrasi part pertama. Kalian dapat memahami atau mengulang videonya sampai paham. Kemudian next video mengenai SOP administrasi pertemuan selanjutnya ya. Semoga kalian diberikan kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.